Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sini saya Adrian Aksal Wigers, NIM 22010109293 akan mendemonstrasikan konfigurasi dari soal nomor 1 sampai 10, yaitu soal UTS sistem keamanan jaringan. Sini sudah ada topologinya. Kita langsung masuk ke soal pertama. Sini soal pertama itu ada konfigurasi routing SPF pada router Mataram Praya Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 46 dan sandi Narmada. Oke, di sini langkah pertama kita masuk ke router Mataram dulu. Oke, sini kita masuk ke CLI-nya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan setiap router ya dengan SPF. Kita langsung saja ke router Mataram ini, kita enable, kita bisa N, kita exit dan kita bisa sudah coba sebelumnya exit. Oke, kita enable ke N, password sini mandiri. Nah, sini kita lanjut ke konfigurasi terminal. Nah, masuk ke konfigurasi terminal, kita router SPF 63 ya, sesuai dengan soal tadi, router SPF 63. Lalu sini networknya tuh 192.168.0.1. lalu sini 000 ini kita bisa klik panah atas saja biar langsung keluar. Lalu sini kita ganti 3 itu 1254 1.254. Ya benar, area 0. Oke, enter. Lalu kita exit. Nah, setelah itu kita lanjut ke router Praya. Router Praya juga sama, kita masuk ke CLI, kita enter, N, kita enable, masukin passwordnya Mandalika. Setelah itu kita konfigurasi terminal, lalu kita router SPF sama kayak tadi, SPF 63. Itu kita network 192.168.168.0.2 panah atas saja biar langsung komen sebelumnya. Lalu kita ke IP 5, enter lagi. Sini network itu yang ketiga itu yaitu 2254. Salah, ini kita bisa sini bentar, ini dia, kita ganti sini 2254, enter. Ya, setelah itu kita bisa exit, kita pindah ke router Selong. Salah, sini router Selong. Begitu juga sama router Selong juga, kita bisa enter, enable, password Mandalika. Lalu kita konfigurasi terminal conft. Setelah itu kita router SPF 63, lalu kita networknya itu 103.192.8.1.000 area 0. Ini bener, habis itu 06 nih, panah atas lagi, ini 0.6. Setelah itu exit. Lalu ada tahap 2, kita verifikasi neighbor and routing. Sini kita cek verifikasi neighbornya, kita dari Mataram aja, show IP, SPF neighbor, salah, show IP SPF neighbor. Ini ya.
sudah kelihatan IP neighbornya. Nah setelah itu kita coba lagi di Peraya. Ini kita exit keluar dari konfigurasi terminal, lalu kita show IP neighbor. Oke, neighbor. Oh, IP SPF yang ketinggalan. Ulang SPF. Nah sudah muncul. Itu juga kita coba di Selong, kita exit dulu dari konfigurasi terminal, lalu kita show IP SPF neighbor. Sudah muncul. Lalu kita root SPF nya kita show lagi, show IP root neighbor. Typo. Oh SPF salah, so root SPF. Nah ini udah muncul juga, kelihatan situ IP-nya. Lalu Peraya juga sama, show IP root SPF. Oke, SPF sudah. So kita ke Selong juga sama IP SPF. Oke. Setelah itu kita masuk ke tab 3, aktifkan autentikasi MD5. Lalu kita sini mulai dari router Mataram. Sini kita N. Kalau udah masuk, salah config konfigurasi terminal, lalu kita interface G/0/0. Oh ya, kurang satu lagi, maaf, typo. Interface Gino. Ini router motor web. Config sudah. Ini udah masuk. Interface Gino/0/0. Oh ya, typo. Oke, sudah masuk ke itu. Nah, IP SPF message diges key 46 atau key-nya 46 sama MD5 Narmada. IP SPF. Oh itu ada typo di situ. Typo sini IP SPF message diges key 46 MD5 Narmada, enter. Lalu IP SPF authentication message digesnya. IP SPF authentication message diges. Ntar exit. Oke, setelah itu kita ke G0/0/1. Ini masuk nt G0/0/1. Ntar ini juga sama IP SPF 3 ski, ini ya sama SPF benar random. Oke, authentication ya, dan exit. Nah itu juga kita ulangi ke router Peraya dan Selong dengan cara yang sama. Sini kita coba di router Peraya. Oke, router Peraya masuk ke sini, masuk konfigurasi terminal, lalu interface int G0/0/0. Ntar IP SPF F message diges key 46 MD5 Narmada. Lalu IP SPF authentication-nya message ya benar, exit. Lalu kita ke interface Gmail int Gmail
173SKI46MD5 Narmada, lalu authentication juga. Lalu kita exit. Dan sini dia ada interface VLAN 1. Sini NT VLAN 1. IP juga sama, ini message tigasnya, lalu authentication dan sama exit. Setelah itu ke router Selong, masih sama. Jadi kita pindah ke router Selong. Sini router Selong masuk ke FT INT kita masuk ke router Selong udah INT G0 enter IP SPF message tigas Ki6 MD5 Narmada. IP SPF authentication nya sekarang authentication message tigas. Lalu kita exit, kita masuk ke G0 1 kita di sepan atas langsung, itu di IG sama 46MD5 Narmada ya. Oke, lalu authentication, lalu kita exit. Nah, terus tahap keempat itu kita bisa cek kembali, verifikasi kembali. Kita mulai dari Selong aja, maupun kita lagi di router Selong, kita bisa show IP SPF neighbor, nah ini sudah kelihatan G0 1. Lalu di ini juga bisa lihat show IP SPF show IP SPF neighbor. Oh ya, kita belum exit keluar dari konfigurasi. Nah, ini udah kelihatan G0 1 juga udah kelihatan. Masuk juga sini sama, kita exit juga dari konfigurasi terminal show IP SPF neighbor. Oke, sudah. Sekarang kita verifikasi menggunakan server PDU dari PC A ke PC B. Server PDU dari PC A ke PC B nya sudah selesai. Lalu masuk ke nomor 2, verifikasi. Untuk nomor 2 ini sampel PDU PC A ke PC B dapat di LAN. Coba sampel PDU ke PC B sukses. Lalu ke PC D, cek ke PC D successful. Server dan di LAN PC A PC B udah terdapat di LAN PC C dan PC D. Lalu takas ini, takas ke TNS ke takas. Oke, successful juga. Lalu kita ke nomor 3, konfigurasi server radius agar layanan aktif. Nomor 3 ya, nomor 3. Oke, sini kita buka di soalnya tuh ke radius, server radius di sini. Mana ini? Server radius. Lalu kita ke AAA, tarik dikit sini, udah tarik service AAA akan tambah. Lalu kita udah masuk, udah pilih radius, sudah benar. Lalu kedua kita onin, jangan lupa. Lalu langkah ketiga itu kita masukkan semua router yang akan menggunakan radius, yaitu pertama client name nya itu yang pertama ada Mataram. Lalu IP nya itu 0192.168.0.1. Oke, lalu secretnya itu Ranjani, radius sudah benar. Kita
ya, lalu kita add ke router Praya, lalu IP nya itu 2254 secretnya juga Rinjani sama. Add, pastikan server type nya sudah Radius. Lalu ketiga itu tambah Slong dengan IP 0619218806, secretnya Rinjani. Ini type-nya Redos udah. Kalau keempat itu kita tambah user account. Di bawah ini kita tambah sini Mataram, Praya dan Slong mengikuti Praya, lalu Slong. Dan langkah kelima kita tes koneksi jika nanti sedang azan. Ini kita lanjutkan. Jadi nah, setelah kita membuat tambahkan di client name, IP dan secret, lalu kita langkah kelima kita tes koneksi, pastikan server radiusnya sudah on. Lalu kita kembali, misal coba di router Praya. Di sini kita bisa sih sudah coba tadi sebelumnya, kita coba ping. Di sini kita ping yaitu 192.168.2.3 sudah berhasil. Nah, lalu kita masuk ke soal yang keempat, itu konfigurasi SSH server pada router Mataram, Praya dan Slong dengan ketentuan berikut. Sini kita masuk ke router Mataram dulu. Mataram, sini kita enter, kita n, udah masuk. Lalu kita conft, masuk konfigurasi terminal. Di sini kita menggunakan nama domain UBG lokal. Sini IP domain domain name UBG titik lokal. Lalu sini kita membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit. Jadi kita dengan perintah crypto key generate RSA, enter. Ini 1024, enter. Nah, sini kita IP SSH version, kita pastikan version 2. Oke. Setelah itu kita membuat user lokal net admin dengan sandinya itu Sembalun sebagai backup lokalnya. Sini username net admin secret Sembalun, Sembalun, enter. Oke. Setelah itu kita mengatur router sebagai radius kliennya. Itu kita daftarkan router sebagai radius klien dengan perintah radius server. Lalu mengatur AA authentication. Di sini pertama kita AAA new model benar. Setelah itu kita radius server, sudah konfigurasi radius itu kita address IP v4 lalu 192.168.2.3. Ya benar, 2.3 sini konfigurasi radius benar, enter. Key-nya itu Rinjani, kita exit. Kita exit. Nah, setelah itu masuk ke poin yang mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router. AAA authentication login default
lokal, iya, radius lokal 3 sebagai default ke sekolah enter. Setelah itu kita line konsol 0. Kita mengatur akses konsol menggunakan metode AAA, yaitu kita line konsol 0 enter. Lalu kita login authentication default, login authentication default. Kita exit. Nah, setelah itu kita mengatur akses line VTE agar menggunakan metode AAA dengan hanya menerima koneksi SSH, yaitu kita line VTE 04 enter. Lalu kita transport input SSH. Setelah itu kita login authentication di itu kita exit and the right memory untuk menyimpan memori. Oke, setelah berhasil, begitu juga kita lanjutkan ke router Praya dan Solong. Sini kita lanjut ke mode router Praya dulu. Kita enter enable Mandalika, masuk. Kita IP domain sama kayak tadi, nama bg lokal, IP domain name bg.lokal oh iya, kita masuk konfigurasi dulu. Ya bener kan, masuk konfigurasi dulu. Oh iya, konfigurasinya ini const baru kita IP domain name bg.lokal, IP domain name bg lokal bener. Crypto key-nya sama, RSA generate RSA 1024 username admin, secretnya itu semua. Oke, berhasil. Lalu kita AAA model, oh sini ada strap, maaf, new model. Kita radius server, ini kita develop radius strip server enter. Lalu kita address v4, ini IP v4 192.168.2.3. Lalu kita key-nya tuh Rinjani. Oke, kita exit. Lalu kita authentication bikin default sini A nya kurang 1. Oke, full group radius lokal. Lalu kita line console 0, login application default, kita exit. Lalu kita line VTE seperti yang tadi, VTE 04. Setelah itu kita transport SSH, input SSH, lalu kita login default, lalu kita exit and kita write memory. Oke, begitu juga di sekarang berarti terselong sini kita enter, kita masuk konfigurasi terminal. Lalu kita IP domain strip name bg.lokal
usia sama dengan yang tadi, nyat admin secret sambalun. Oke, sudah berhasil. Kita AA new street model. Setelah itu kita radius server caps lock. Kita address IPv4 192.168.273. Setelah itu kita key-nya tadi dijamin, kita exit. Setelah itu AA authentication login default group radius lokal. Setelah itu kita line console authentication kita exit, lalu kita line VT04. Setelah itu kita transport input SSH, lalu kita login authentication default lagi, lalu kita exit dan end, lalu kita write memory. Lalu soal kelima, verifikasi akses konsol pada setiap router yaitu Mataram Selangor Prime menggunakan username dan password. Nah, sini kita tutup dulu. Ya. Kita mulai dari Mataram dulu. Tutup, masuk ke Mataram. Kita exit. Username sini Mataram. Oke, sudah berhasil. Itu juga yang sebagai Praya. Sini kita exit Praya. Oke, satu kita masuk ke Selong. Kita sini kita exit, kita Selong. Oke, sudah berhasil. Setelah itu verifikasi akses SSH ke setiap router yaitu Mataram dari PCA Praya dari server PNS plus syslog dari Selong dari PCC menggunakan username dan password. Sini kita tes login via SSH dari PC yang berada di jaringan Mataram. Itu buka PCA, lalu kita buka command prompt lewat desktop, lalu kita ke command prompt, lalu sini kita SSH -L Mataram 192.168.1.254. Passwordnya sini Mataram. Oke, sudah berhasil ya, router Mataram. Setelah itu kita coba di bagian Praya. Sini kita dari server jaringan Praya, buka server DNS-nya. Berarti kita buka di sini ya. Sini, lalu kita masuk ke desktop, kita command prompt. Setelah itu kita sama tadi SSH -L Praya 192.168.254. Sini dia Praya. Oke, sudah berhasil. Tekan Praya, lalu kita ke Selong yaitu PC berada di jalan router Selong. Berarti sini kita coba di PC C, kita masuk di desktop, di command prompt kita sama -L 06.192.168.0.6. Oh, salah di PCA, salah. Kita coba di PCA ya. Sini kita exit. Nah, sini kita SSH, sini kita ganti 0.6, ini kita ganti ke Selong.
tadi salah ya teman-teman, itu harusnya coba di PCA. Setelah itu kita masuk ke nomor 7, konfigurasi server Takas agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch address Mataram Seslong terkoneksi ke server Radius. Oke, sini kita buka ke server Takas, masuk server Takas. Nah, kita masuk ke desktop, IP konfigurasinya kita lihat sini 192.6822. Oke. Sini ke 2254. Nah, setelah itu kita masuk ke sini ke ke service, lalu kita ke AAA sesuai dengan yang disuruh perintahnya. Lalu kita jangan lupa untuk mengaktifkan ya servernya. Nah, setelah itu kita suruh untuk menambah client name. Di sini ada sw_mataram. Lalu client IP-nya di sini 192.168.168.1253. Secretnya di sini Tambora. Ini jangan lupa ganti ini Takas. Kita add. Setelah itu kita nambah yang kedua tuh SW Selong Mataram, lalu kita nambah SW Selong sesuai dengan soal tadi suruh nambah Mataram dan Selong switchnya. Ini SW_Selong, IP-nya itu 332.192.168.332. Secretnya itu Tambora. Jangan lupa diganti server type-nya itu Takas. Setelah itu kita add. Oke, jangan lupa untuk menambahkan username-nya juga Mataram _Mataram. Ini kita copy. Begitu juga dengan SW Selong. Nah, setelah itu masuk ke soal nomor 8, itu konfigurasi SSH server pada switch Mataram dan SW Selong. Nah, sini kita mulai dengan masuk ke SW Mataram. Ini switch Mataram. Kita masuk ke CLI, command line interface-nya. Sini kita enter N, terus kita di sini config, jangan lupa masuk ke terminal, lalu kita IP domain name ubg.local. Nah, setelah itu kita membuat crypto key RSA dengan 1024 sama crypto key generate RSA 1024. Nah, setelah itu kita cek IP SSH version 2. Oke, setelah itu membuat user lokal net admin dengan sandi sembalun. Admin secret sembalun. Oke, setelah itu kita AAA new model. Setelah itu kita Takas ini server host 192.168.272 key Tambora. Kasih benar. Setelah itu kita mengaktifkan autentikasi AAA nya, itu AAA authentication. Login default grup. Sini kita grupnya Takas. Tadi itu Radius, sekarang Takas. Jangan lupa sini ada plus lokal. Setelah itu kita mengatur akses line VTY nya, VTY 04. Itu login authentication default, transport input SSH, lalu kita exit and jangan lupa untuk menyimpannya itu write memory. Nah, setelah itu tadi sudah di SW Mataram, lalu kita ke SW Selong ya, ini switch Selong. Nah, begitu juga sama, kita masuk ke command line interface.
Kita sini kita enter Mandalika, kita masuk konfigurasi terminal. Setelah itu kita sama IP domain ini bg lalu kita crypto key generate RSA crypto key generate RSA ini 1024. Setelah itu IP SSH version 2. Itu kita tuliskan namanya authentication loginnya grupnya dari Takas ya. Takas, jangan lupa untuk plusnya di sini. Lokal. Itu line VTY, tatur line VTN dan VTN 04 login. Authentication default dan default. Lalu kita transport input SSH, lalu kita exit. Setelah itu N, dan jangan lupa untuk menyimpan write memory. Setelah itu masuk ke nomor 9, itu verifikasi akses SSH ke setiap switch, itu dengan cara tes koneksi ke server Takas dari masing-masing switch ya. Dari sini kita ping dari masing-masing switch ya, kita exit enggak, kita ping verifikasi akses SSH ke setiap switch, yaitu SWS Mataram dari PC B dan SWS Long dari PC D menggunakan username password yang telah didaftarkan ke server AAAA. Oh iya, ini kan SWS Mataram, salah. My bad. Sini nah, setelah itu kita ping 192.168.2. Oke, sudah bersih 100%. Begitu juga kita coba di server di switch Selong. Kita exit sw_selong kita ping 192.168.2.2. Sudah bersih 100%. Lalu kita tes login SSH menggunakan akun dari Takas dari PC yang berhubungan ke jaringan switch. Ini kita coba CA. Coba di command prompt kita exit, lalu kita SSH-L sw_mataram 192.168.1.253. Ini passwordnya itu sw_mataram. Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba di SWS Selong. Dari PC yang terhubung ke SWS Selong, yaitu PC C. Ini kita sudah masuk command prompt, kita SSH-L sw_selong 192.168.3.2. Ini passwordnya sw_selong. Oke, sudah berhasil.
Lalu kita masuk ke nomor 10, itu konfigurasi NTP client pada switch SW Mataram dan SW Selang agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan key 58. Itu kita set up server NTP server NTP itu kita set up. Oke, di sini kita masuk ke poin 10. Untuk klik kita disuruh setup server NTP, lalu kita masuk ke server NTP ini, lalu kita pastikan dulu di desktop itu IP-nya itu 2.1 belakang. Sudah berhasil, lalu kita masuk ke service, lalu kita ke NTP, pastikan sini sudah on Q58 dan Sangkareang. Begitu juga konfigurasi NTP di switch, lalu kita balik ke switch Mataram. Konfigurasi NTP di switch Mataram, lakukan di setiap router. Oke, kita lakukan di setiap router sesuaikan hostname IP. Sini kita masuk ke router Mataram. Di sini Mataram Mandalika. Oke, Mandalika. Kita connect ke terminal, lalu kita akan menambahkan NTP authentication, yaitu NTP authentication key 58 tadi dan MD5 Sangkareang. Oke, NTP authentication salah, authenticate NTP trusted key 58. Spasi TP 8, lalu NTP servernya itu 198.168.2.1 key 58. Lalu kita add the right memory. Oke. Begitu juga kita lakukan di router ya. Kita NTP authentication benar, meski 58 MD5 Sangkareang. Lalu kita NTP authenticate, lalu kita NTP trusted meski 58, lalu kita NTP server harus 92.168.2.1 kita N. Kita jangan lupa untuk menyimpan write memory. Oke, gitu juga kita lanjut ke router Selang. Typo harusnya enable dulu. Mebet. Kita tunggu aja. Jadi ada typo ya. Ini harusnya enable dulu, baru kita masukkan password Mandalika.
sejenak. Oke, sini segmen. Oke, sudah berhasil. Lalu kita masuk konfigurasi terminal, authentication key 58MD5 kita dp authenticate lalu kita ntp trusted key 58, kita ntp server 168.2.1 keynya 08, lalu kita extend and write memory to save. Setelah itu kita cek verifikasi dan perintah cek yang wajib ditunjukkan pada switch. Kita cek dulu sini, kita exit dulu, exit RAM, sini kita enable, masukin show ntp associations. Oke, ini sudah kelihatan. Lalu kita show ntp status. Oke, device synchronous ya udah benar. Lalu show running kita pakai ini garis lurus include ntp. Oke, sudah berhasil include ntp. Lalu kita show clock detail, berhasil detail. Sekarang kita coba di router peraya. Sini kita show ntp associations. Oke, sudah show ntp status. Oke, synchronous. Lalu kita show running config garis lurus include ntp. Oke, sudah. Kita show clock detail. Oke, 9/15. Oke, sekarang kita coba di silang sama show status. Harusnya di show ntp association. Oke, sudah show running config garis lurus include ntp di sini dan sensor is ntp. Baik, sekian penjelasan dan pengerjaan ujian tengah semester sistem keamanan jaringan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.